bahagia saya. Pilih, siapa mau nggak? You kenapa lari? Saya tanya. Bagi satu alasan dengan saya, kenapa you lari? Saya bagi makan you, tak kisah you berapa bulan duduk rumah saya. Semalam baru makan KFC. Ya, pagi tadi saya bagi kue-kue daripada bakery mahal. Kan kasihan tengok babynya begitu. Semalam ya kan di bawah sini ada debu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ada komentar yang menuliskan bahwa katanya di Malaysia ini tak ada yang spesial. Oke, kita akan jawab menggunakan video. Jadi saya akan reaction, ada satu video yang menunjukkan seorang warga Indonesia atau orang Indonesia menjadi pengemis di Malaysia ini, dan yang lebih parahnya lagi dia bawa baby. Seperti apa? Jom. Hai semuanya, selamat malam. Saat ini saya berada di Bukit Bintang. Ya. Saat ini jam setengah 12 malam. Jadi saya tuh lagi ada acara di Bukit Bintang, dan ketika saya jalan kaki nih mau pulang gitu, nggak sengaja saya ketemu dengan seorang pengemis. Dia seorang wanita membawa babynya tuh ditidurin di lantai. Ya hati orang siapa ya yang nggak tergerak gitu. Dan ketika saya mendekat, ternyata kok dia ini seperti orang Indonesia gitu. Ya udah deh, saya ajak ngobrol, dan ternyata benar-benar deh sedih banget pasti jadi dia. Kemudian saya tanya-tanya macem-macem gitu, saya ajak ngobrol, dan ya udah gimana ya, setiap orang itu kan punya deritanya masing-masing, punya masalah hidupnya masing-masing. Nggak kasihan? Dia macam mana? Kan kayaknya mukanya India tuh, kasihan banget nih. Pakistan. Oh Pakistan, bukan bayi kakak ya? Anak saya kan dong. Terus bapaknya mana? Udah ngapain? Nih, donation for baby food, minta derma untuk anak. Orang Indonesia mana kak? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kenapa nggak pulang aja? Kenapa malah ngemis di sini? Maunya, tapi duitnya tak ada. Mukanya babynya coba lihat nih. Muka Pakistan. Umur berapa kak? 4 bulan 3 hari. Kakak namanya siapa? Emi. Jawa Tengahnya mana? Saya. Tegal. Kendal. Tegal. Sudah berapa lama kak di Malaysia? Saya sini. Saya sudah 9 tahun. 9 tahun. Terus kok bisa bapaknya pergi gimana? Ini saya kaget aja saya di sini ketemu orang Indonesia malah bawa anak kayak gini nih, ditaruh di sini. Nggak ditutupin mukanya kak biar nggak debuan kak. Debuan kasihan loh kak. Emang nggak ada rumahnya kakak? Ya kalau ada rezeki saya sewa bilik. Kalau tak ada rezeki ya saya duduk situ. Ada rezeki tapi kadang tak cukup buat bayar bilik. Kalau tak cukup bayar bilik ya tidur di emperan gini. Mana? Itu kan bang tuh. bukan di emperan, Diji. di dalam. Itu Diji, kedai, di kedai. Iya. Sewa di situ. Iya. Bukan sewa, itu sana bagi. Oh dia ngasih gratis sama tinggal. Berarti kakak nggak punya paspor? Dulu saya awal-awalnya kan saya kerja rumah tangga. Terus saya biasanya kalau kita sudah potongan gaji kan 5 bulan kan, potongan cuma 4 bulan. Saya udah 6 bulan tapi tak ada gaji pun. Dari awal saya masuk ke majikan itu, saya dari awal masuk emang saya sudah ngam sama majikan itu. Saya udah cakap sama ejen. Oke, ejen datang, dia cakap tak payahlah ganti-ganti majikan. Dia cakap macam itu. Ini majikan sudah oke. Tapi saya hati tangan. Dari gitu, oke nanti saya datang lagi. Ejen cakap macam itu. Nyampe bulan-bulan tak ada datang. Terus kayak gitu saya tanya lagi, dia datang. Tak ada cakap apapun, diam. Oke, sudah 2 kali. 3 kalinya dia datang. Terus saya cakap lagi, madam saya tak betah sini lah. Tak oke saya majikan ini. Saya mau cari kerja lain. Berarti sekarang nggak ada izin tinggal, nggak ada permit kerja juga, kosongan? Dulu masuk saya sini resmi masuk. Sekarang saya tanya. Ada. Makanya.
Nih di pinggir jalan gini nggak takut ditangkap polis atau imigrasi? Ya, saya kalau ya jangan nyampe lah. Kalau ya saya doa sama Allah lah. Kalau kita baik, insya Allah kita akan selalu baik, Kak. Ya betul, tapi kan kalau kita tinggal di negara orang kan ada peraturannya. Saya tahu, tapi bukan mau saya, emang dari Kenapa nggak berusaha untuk menghubungi keluarganya? susah juga, Kak. Kampung macam mana saya dia mengikutin saya. Terus makan hari-harinya dari minta-minta kalau malam gini? Iyalah, ini cari bilik, beli susu, beli pampers. Tiap hari gitu? Kadang saya Ini bapaknya kemana? udah mati, saya udah anggap mati lah. Berarti bukan nikah resmi? Udah nikah siri saja. Tapi mukanya nggak mirip kakak loh. Kakak Mukanya. sewa bayi mungkin. Tak ada, demi Allah sumpah. Kalau saya sewa bayi, culik anak orang, saya bisa dihukum. Bukan culik, sewa. Tak ada. Sewa tuh, ya, orangnya banyak yang saksi. Itu ada polis loh padahal di situ, Kak. Nggak takut ditangkap ya? Ada polis selalu datang sini. Dibiarin aja. Ya, Tiap malam kakak di sini. Dari jam berapa? dari pukul 8 nyampe 11 sudah balik. Kalau satu malam gitu dapat berapa biasanya? Tak pastilah, Kakak. Kadang 50, kadang 60. Saya janji cuma ada tempat tinggal saja ini kan. Satu hari nanti keluar Satu hari tuh sewanya berapa biliknya? 70. Kalau satu hari 60 berarti satu bulan itu pendapatannya hampir 6 juta rupiah dong ngemis gini. Ya kalau tak bisa buat apa-apa. Ini kan kotor, Kak. Buat makan. Kenapa nggak sewa bilik yang bulanan aja kan cuma 300 gitu? Semuanya mintanya deposit. Saya deposit dari mana? Bayar hotel apa nggak 70 ringgit per malam nggak lebih mahal? Lah iya, tapi kan orang saya Tapi kakak nggak bawa barang-barang nih, barang-barangnya di mana bajunya gitu? tempat kawan. Interogasi terus Kak. Nah ini kakak sewa nih kali bayinya buat ngemis ya? Demi Allah, Kakak, sumpah. Kalau Kakak cakap macam itu, Allah saksinya. Yang tahu cuma saya, baby, Allah. Soalnya nih mukanya nggak mirip loh sama kakaknya, lihat di syutingin dong, dideketin. Namanya kita punya anak kan, kadang mirip bapaknya, kadang mirip emaknya. Nggak ada mirip-mirip muka emaknya sama sekali tuh, cantik banget ini. Cewek nih. Nangis, tengok, nangis. Aduh, Bapak. Ini. Kasihan Takut loh ya. bayinya ditaruh di lantai gini. Syuting terus takut ya. Ya, tapi kan cari rezekinya dengan cara yang benar kan, kita di negara orang, Kak. Saya mau jaga baby, takut diculik. Saya kerjakan. Kalau saya jaga orang, Kak, pertama saya di sini baru. Katanya 9 tahun. Tapi kan tempat lain, Petaling Jaya, Kelang, saya kerja lain. Tadinya saya kerja pabrik, cleaner. Terus ini bukannya saya tak mau kerja, jujur saja. Kakak ini macam dari NTB lah. EDB. NTT ya? Bukan, orang pun tengok saya dikira NTT. Saya orang Coba ngomong bahasa Jawa. wis lambat aja ngomong bayar iku yang ngambil aku lah. Oh, ngapak ya? Ya, Tegal kan ngapak, Mbak. Tegal. Tuh lihat tuh anaknya tuh. Ih, kasihan tahu Kak, masuk angin nanti anak itu. Ya udah. Dilihat tuh senyum tuh. Tetap saya mau balik, Kakak datang. Mana ada katanya pulang jam 12. Siap-siap. Ya Allah. Moga-moga dapat Salah kerja ya tingkah Kak, dia. yang benar, yang baik, bisa pulang. Kasihan lihat tuh. Berarti warga negara apa ini bayinya? Kalau emang bayi beneran. Mana bisa? Tengoklah kalau tengok saya sini kok bisa. Saya dari temennya. Kan lahirnya di Malaysia. Iya. Bukan nikah resmi. Kok bisa jadi warga negara Pakistan? Memang punya paspor Pakistan. Ayo Kakak, namanya Malaysia lah. Kakak bukan di Indonesia. Tolong. Bukan. Kak, sejak saya jumpa dia, Nah, kalau dia memang suami dia dah lari daripada dia. Dia kalau dapat pukul duit dia masuk bilik. Kalau tak dia tidur kaki lima, itu yang saya pun sakit hati. Itu baby apa dosa dia. So kita pun nak tolong dia nak. Contohnya kalau boleh bawa dia pergi embassy ke embassy. Embassy kan deket aja di sini Jalan Tun Razak. Dia tahu tak? Boleh Yuk pakai Waze, tak sampai 5 menit pun dari sini. Oh, sebab Jalan saya ini kan- terus sana. Sebab saya suami
sini ada debu. Betul. Malam lagi. Karena saya jadi duduk di bawah gini nih. Ada kakak ada alamat di Indonesia nggak? Saya carikan. Papaya lah kakak. Tuh kan Tapaya, gimana kita mau tolong? Yaudah saya doain sehat-sehat ya kak. Oke, makasih kakak, sama-sama. Saya pun doain juga buat kakak ya. Saya mau nangis jadinya ngeliat bayinya begini nih. Sabar. Sama ya kak. Saya tak sama orang. Abang saya tak percaya Cun lagi. Kakak kan bisa ke KBRI tuh kak. Cuma jalan ini terus ke sana mentok belok kanan. Iya, saya tahu kak. Jalan kaki dari sini pun bisa loh ke kedutaan. Kita pun harus ada duit jaga-jaga. Nggak ada duit, SPLP cuma 35 ringgit. Iya, makanya satu itu. malam kan katanya dapat 60. Tak pasti, saya kan cakap tadi. Tak pasti kak. Ya tapi 35 dapat kan. Tuh pakai kalung, kalungnya bisa dijual dulu. Kalau emas-emasan lah. Oh bukan mas beneran. Masa Allah kakak, betapa saya pakai tipu orang-orang miskin ini pakai emas nanti ditawain orang. Yaudah ya, bye-bye. Nih dari saya ya, nih. Hah? Buat beli pampers babynya. Terima kasih ya. Ya. Aduh, ini saya nelongso nih namanya nelongso. Apa ya nelongso itu? Hati. Nggak enak hati jadinya. Pelik betul lah, ditawari untuk dicarikan alamat di kampung dia tak nak, diajari untuk pergi ke kedutaan dia tak nak. So sekarang ini yang saya nilai memang niatnya tidak mau pulang ke Indonesia, jadi betah sangat menjadi pengemis di negara orang ya. Best ya, dengan kerja jadi pengemis macam itu, bermodalkan bawa bayi. Kasihan loh bayinya kecil-kecil begitu, dan pendapatannya tadi katanya kurang lebih 70 ringgit Malaysia. Tapi untuk buat SPLP tak boleh. Sedangkan biaya untuk serah diri ke kedutaan macam itu kan ikut program yang pemutihan, pemulangan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia itu dia tak nak. So apa penilaian pemirsa? Memang dia bersikeras tidak mau pulang ke Indonesia. Dari apa yang dia ceritakan, saya nilai orangnya berbelit-belit ya. Jadi sewaktu Kak Ika itu mewawancarai, dia salah tingkah. Sewaktu babynya itu di shoot wajahnya macam tu, walaupun sebenarnya tak boleh, tapi dia salah tingkah ya, seolah-olah ada sesuatu yang dia nak tutupi dari baby itu ya. Cantik ya babynya. Jauh beda kayaknya sama kakak tadi kan. Jadi itulah ya, jangan cakap Malaysia ini tak ada yang spesial. Spesialnya itu ramai orang Indonesia ya yang jadi pengemis di sini. Udah berapa kali saya reaction, betul tidak? Nah, kalau dia ceritakan tadi dia tidak betah dengan majikan. Kita cari makan di negara orang. Ya, kita kerja. Apa niat kita dari Indonesia? Kita mau bekerja. So, mana-mana nak cari kerja, namanya cari makan itu nggak ada yang senang. Ya, orang nak berak aja pun pasti susah, betul tak? Ini maaf cakap ya. Ini sangat mempermalukan negara Indonesia dan juga ya mengotori pemandangan Kuala Lumpur, khususnya di Bukit Bintang. Bukit Bintang tadi kan, cobalah. Dan katanya tadi ya kalau dia nggak dapat uang dari hasil ngemisnya itu, dia dapat tempat tinggal secara percuma di toko-toko berdekatan situ, di kedai-kedai macam itu. So yang punya kedai itu adalah orang tempatan lah. Jadi apapun ceritanya kita harus betah, harus tahan. Kalau memang majikan problem, majikan ada masalah, kenapa tidak lari ke kedutaan melapor? Ya, ataupun ke polis kan, balai polis. Kenapa harus menjadi pengemis? Dan tolonglah ya, kalau memang bekerja di Malaysia ini, tak payahlah nak sebok-sebok, nak kawin lah, nak beranak lah dekat negara orang. So, susah sendiri kan macam ini, nak balik pun pikir-pikir panjang dia. Ya kan, pasti ada udang di balik bakwan ini. Jadi lanjut ya, ada nih video majikan nangkap orang kajinya yang lari dari rumah. Cum. Tak, saya tanya kenapa you lari. Awak janji dengan saya apa?
Takut apa? Awak janji dengan saya apa? Awak susah-susah kan? You duduk Dari sana. Indonesia? You duduk sana. Saya masuk. Saya tanya you kenapa lari? Hah? You kenapa lari? Saya tanya. Bagi satu alasan dengan saya, kenapa you lari? Saya bagi makan you, tak kisah you berapa bulan duduk rumah saya. Saya dengan suami saya apapun tak kira dengan you. You mau jalan sama orang lain, saya pun bawa you sebab saya nak keluar, saya kasihan dengan you. You tahu, pertama you masuk dalam rumah saya, semua orang masuk kasihan dengan you. Sebab you sembayang. Tahu tak? Orang saya, pengurus saya semua yang dekat Batam, termasuk siapapun yang tahu you, pertama cakap apa tahu? Tolong dia baik-baik, kasihan, dia kuat sembayang. You tak payah sembayang. Lagi bagus you jual puki you. Boleh bayar hutang. Sudah karuan you, sudah buat dosa. Saya tanya kabar banyak Atin. Kenapa saya yang marah you bukan dia? Sebab saya yang bawa you. Dia minta tolong, you minta tolong dia. Dia minta tolong dengan saya. Bila mau kasih balik? Iya. Bila, saya cakap bila. Sekarang ada duit berapa bagi dekat saya? Bagi. Tak ada, belum gajian. Nah, sekarang direct you sudah bayar bilik ni belum? Tanggal 7. Ini belum lah. Sekarang kenapa? Saya sudah dapat pinjaman kan. Tak Atin. Saya buat salah apa dengan awak? Awak dari Indonesia minta tolong dengan saya, suruh carikan majikan, betul? Karena awak tak mampu nak masuk. Betul? Rekod. Betul tak? Bila saya dah tolong awak masuk, awak buat macam ni. Ada lah ini. Dia mau lari mana lagi dia? Saya tahu tak? Saya sudah cakap dengan awak. Nak lari mana awak? Nak lari mana? Tak boleh dapat awak. Suami saya baik tahu dengan you tahu. Sudah itu hari Bukan saya saya. tahu. Kita sudah lama tahu you punya tempat sini tahu. 4 hari 3 hari Saya masih sudah tahu. kasihan. Suami saya Kak Ray ni masih kasihan dengan you. Kalau saya memang You tak 4 boleh hari sabar. ada sini saya sudah Sebab tahu. you ambil barang semua. Kenapa you Janji bawa? kasih You balik kenapa saja you tu. lari? Ya. Kastan saya nak pergi Kuantan. Janji Paspor bawa mari. janji kasih balik tu duit. Ambil Ya. paspor. KTP Kamu you kalau paspor lari semua bagi lagi. bawa. KTP tak ada kok, paspor saja. Itu hari masa awak You register memang awak pakai jahat, paspor. ha? Itu hari register tu KTP apa yang awak bawa? You belakang. Tapi you jahat. KTP tinggal di itu. Di mana? Tinggal di mana? Tengok ya, dari Indonesia mohon-mohon untuk dicarikan kerja sampai ke Malaysia, lari menyusahkan majikan. Lepas tu meninggalkan utang. Cobalah ya. Ini kalau lari, kalau memang majikan masalah, kenapa harus lari? Lepas tu cari kerja tempat lain. Apa masalahnya? Betul tak? Apakah hanya ya sebuah drama untuk datang ke Malaysia ini awal-awalnya supaya dapat majikan, lepas tu nanti lari dan bisa memilih kerja lain di luar. Aduh, susah betul lah perangai macam ini. Jadi tidak semua majikan itu kejam ya. Ada majikan juga yang baik, yang memberikan apa yang diminta orang kaji itu, tetapi dibalas air tuba seperti jom. Manusia tak kenal budi. Kita orang balik rumah jam 9 malam, rumah tu gelap sangat, gelap gelita sangat. Zaim dan Mia ada 2 orang bibik dan dua-dua bibik Zaim lari hari ni. Rumah bersepah-sepah dibuatnya, tak apa dia ambil, ya, rumah gelap gelita. Atas bilik dia kuno tak kenal budi. Korang tahu tak betapa sayangnya Mia dekat diorang 2 ekor tu. Ujung tu dia lari juga. Ni bilik diorang ni bersepah-sepah, ya, bersepah-sepah. Tingkap tu pun kunci dia dah rosakkan, dia bawa kunci tingkap. Dia dekat 2 tau. Pagi tak Zaim ramai bagi IKEA nak beli barang-barang untuk letak tudung-tudung dan shawl yang tu jual. Balik rumah, masuk kat rumah, pagi tak dia anak-anak setengah orang. Biasalah, tuan keluar rumah, 2 bibik jaga 2 orang anak Zaim. So 1 lah kan. So bila saya balik, cakap dengan bibik siapkan anak, saya nak buat anak pergi playground hari ni, tengah hari ke petang nak buat pergi Kids Zainia. So Zaim pun tengah hari bawalah anak-anak saya keluar rumah. So mana hanya dia orang berdua je. Dia nak pesan dah, okey bibi, settlekan barang-barang ya, QC tudung, kemang-kemang pun simple je kan. Siapkan buku-buku pasal yang dah orang dah order. Zaim tak fikir apa, standard duduk tu tak ada apa-apa benda yang mencurigakan pun. Ni CCTV
Sampai rumah kita terkejut, satu rumah gelap. Dua-dua lari pergi mana? Mujur Zaim ada ekstra kunci rumah yang boleh masuk rumah sendiri, anak-anak Zaim. Okey, meremang belum kita orang, masuk rumah tak ada orang kat rumah kita orang. Okey, korang tahu kan betapa baiknya kami dengan dua-dua bik kita orang tu. Baik sangat kita orang dia. Kunci rumah dia bawa keluar lari sekali. So kunci ni dia dah ada, kunci ni dia ada, kunci ni pun dia ada, kunci pagar luar pun dia ada juga. Ush, bahaya Kesian bang, saya rasa macam mana siang? Bukan pasal dia cuba lagi. Saya sangka tak sayang. Saya tak tahu apa yang dia nak dalam hidup dia. Saya sangat kecewa. Fikir kalau kamu tengok video ni, saya sangat kecewa. Apa yang saya makan, semua kamu makan. Semua kamu nak, saya belikan. Cakap apa je, 1 sen pun duit kamu tak keluar. Saya buat semua untuk kamu, Fikir Tri. Lepas tu kamu boleh lari macam tu. Hari tu saya dah cakap, kalau kamu tak selesa kerja kat sini, kamu bagi tahu. Saya tak ada masalah. Kita boleh berunding, kita boleh ganti atau apa saja. Saya tak nak kamu kerja kat sini kalau kamu terseksa. Tapi jangan lari. Ternyata sekarang kamu berdua memang orang yang tak baik. Semalam baru makan KFC. Ya, pagi tadi saya bagi kuih-kuih daripada bakery mahal. Duit gaji, handphone saya belikan dulukan pakai duit saya. Raya dapat duit duluan. Gaji duluan. Ya, nak bagi dekat kampung, saya bagi. Apa lagi yang tak cukup yang saya tak pernah bagi untuk kamu berdua? Jadi malam ni Zaim akan buat Mia dan anak balik rumah mak Zaim. Sebab diorang ada kunci rumah diorang. Setiap kunci rumah diorang ada, diorang bawa sekali. So takut juga kalau malam diorang datang serang ke dengan boyfriend diorang, datang rompak diorang ke, tak tahu. Sebab Zaim tak sempat ni hari Ahad kan, tak sempat nak keluar rumah cari tukar tombol pintu ke, mangga ke, tak sempat. So Zaim uruskan semua esok. Tapi Fikir Tri, saya tahu kamu sering tengok saya di TikTok. Kamu amat mengecewakan. Saya takkan halalkan apa pun kamu makan di rumah saya. Wajah kamu berdua kami ada. Malah video kamu lari pun kami ada. Semuanya terrekod dalam CCTV. Untuk pengetahuan, Zaim ini adalah pembaca berita di salah satu stasiun TV di Malaysia ini ya. Cukup mengecewakan. Bukan owner mengungkit apa yang telah diberikannya. Hanya ya untuk pengetahuan saja bahwa baiknya lah majikan itu ya membuat mereka seperti keluarga, dibawa jalan-jalan, apa yang dia orang makan, owner tuh makan, dia orang juga makan kan. Jadi tak ada perbezaan, tak ada dinding pemisah sebagai majikan dan juga orang kaji. Betapa baiknya, tetapi tengoklah apa yang dibalas oleh orang kaji ini. Sungguh memalukan. Oke, lanjut. Tengok aku, kau tengok kau susun. Itu bag. Ini nak ambil bag ini mahal, awak ambil ya. Enggak Datuk. Ini bag harganya kamu tahu tak berapa harganya ni? Harganya 2 juta. 2 juta rupiah ya. Ini mau bagi kamu. 16.000. Wow, baiknya. Dia pilih mana paling cantik kamu pilih. Coba pilih. Bagi saya. Pilih. Nangis nih. Jangan nangis Pak. Jangan nangis. Takut. Ada perasaan. Bahagianya, senang sangat. Dan itu adalah Datuk Alip Syukri, orang kaya di Malaysia ini, dan selalunya beliau mengambil orang kaji dari Indonesia. Dan beberapa kejadian juga pernah ya bibiknya lari dari rumah, ada yang bawa barang kemasnya, tapi Datuk ini tak serik-serik juga sebab dia rasa Indonesia itu dan juga Malaysia adalah saudara. Tetapi kenapa orang yang bekerja di sini itu tidak boleh mengikut atau mematuhi undang-undang? Kenapa susah sangat untuk membagi ya kebaikan kepada orang yang telah membantu kita mendapatkan pekerjaan? Apa susahnya menjadi orang yang bisa dipandang terhormat begitu ya? Ini sangat memburukkan, tahu tak? Sebab mereka itu adalah orang Indonesia. Of course pasti orang-orang di luar sana memandang orang Indonesia ini kalau bekerja suka lari, begini begitu. So jangan marah jika orang di Malaysia ini anggap remeh dengan orang Indonesia, sebab perlakuan seperti inilah tidak menjaga amanah. Jadi untuk pengetahuan pemirsa ya, kawan-kawan saya ramai mencari orang kaji sekarang ini bukan lagi orang Indonesia, tetapi kebanyakannya dari Filipina dan juga Kamboja pemirsa ya. Sebab ini ya mereka takut sudah ya kan, karena mereka memberikan kepercayaan
menjadi orang kaji di rumah itu ya, ibarat kita membawa orang yang tidak dikenal satu rumah ya, seperti apa yang dialami si Kak Mia tadi ya, pembaca berita tadi itu. Nah, mereka bawa lari kunci, semua kunci. So anytime boleh apa-apa terjadi. Kita harus berburuk sangka sebab memang tak layak pun kalau kita berpikiran positif terhadap mereka, karena mereka juga tidak memberikan amanah yang baik, ya kan, tidak memberikan attitude yang baik, tidak memberikan atau ya menjaga kepercayaan ownernya, lari seperti itu. Ini tak tahulah kenapa banyak sangat ya kejadian case-case semacam ini. So pada pandangan saya lah, saran saya, jika pemirsa di luar sana ambil orang kaji ya, kalau boleh janganlah ambil dua-dua. Kalau dua orang nak ambil orang kaji macam tu kan, janganlah dua-dua dari orang Indonesia ya. Kalau boleh bawalah satu orang dari negara lain, satu orang dari negara lain, bagi mereka supaya tidak paham bahasa di rumah itu ya. Dan juga mereka kalau beda-beda negara itu kan tidak satu pemikiran, tapi kalau sama-sama Indonesia macam ini kan mereka lari ya satu negara, lepas itu memalukan. Malu saya, betul-betul malu. Waduh, parah betul lah ini. Lepas itu cari kerja lain ya kan. Majikan ambil orang kaji itu bukan bayar 550 ringgit ya untuk membayar kalian. Jadi kenapa kalian tidak bisa menjaga kepercayaan orang yang telah memberikan pekerjaan kepada kalian? Sangat mengecewakan. Baiklah, begitu sajalah ya pemirsa di video hari ini. Udah kayak naik darah tinggi saya melihat video ini, geram saya. Banyak sangat case-case semacam ini, sangat memalukan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.